Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rimadani dengan NIM 2007204 dari Prodi Administrasi Pendidikan 2020 kelas 2B. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen stres dalam organisasi. Adapun poin-poin yang akan dibahas, yang pertama, ada pengertian stres, kedua, sumber-sumber atau penyebab stres, 3. Proses terjadinya stres, 4. Dampak atau akibat stres, 5. Respon terhadap stres, dan yang terakhir ada strategi manajemen stres. Yang pertama ada pengertian stres. Stres mempunyai arti yang berbeda bagi setiap individu. Stres merupakan suatu hal yang menyangkut interaksi antara seseorang dan lingkungannya, yaitu interaksi antara lingkungan sebagai stimulus dan individu sebagai respons. Situasi, peristiwa, atau tindakan yang secara potensial dapat mengganggu atau dapat menimbulkan stres disebut stresor. Panji Anoraga pada tahun 1992 mengatakan bahwa stres merupakan suatu bentuk tanggapan seseorang, baik fisik maupun mental, terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Tanggapan terhadap perubahan lingkungan ini berupa tegangan, jadi bukan tanggapan biasa. Sedangkan Gibson dan kawan-kawan pada tahun 1993 mengemukakan bahwa stres adalah tanggapan yang dapat menyesuaikan diri yang dipengaruhi oleh perbedaan individual dan atau proses psikologis, yakni suatu konsekuensi dari setiap tindakan ekstern atau lingkungan, situasi atau peristiwa yang terlalu banyak mengadakan tuntutan psikologis dan atau fisik terhadap seseorang. Jadi, dari beberapa pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa stres adalah suatu keadaan seseorang di mana kondisi fisik atau psikisnya terkena gangguan dari dalam atau luar dirinya, sehingga mengakibatkan ketegangan dan menyebabkan munculnya perilaku tidak biasa yang dikategorikan menyimpang, baik fisik, sosial, maupun psikis. Sumber-sumber atau penyebab stres. Muhammad Surya pada tahun 1994 mengemukakan bahwa secara garis besar faktor-faktor yang menimbulkan stres dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu faktor lingkungan kerja. Faktor lingkungan kerja meliputi kondisi fisik dan juga kondisi psikis. Kondisi fisik dapat menimbulkan stres meliputi penataan ruang kerja, rancangan, peralatan, prosedur kerja, sistem penerangan, sistem ventilasi, dan juga tingkat keleluasaan pribadi. Sedangkan kondisi psikis di lingkungan kerja yang dapat menimbulkan stres yang meliputi beban kerja yang berlebihan, desakan waktu, pengawasan yang kurang baik, kurang jelasnya pemberian wewenang, ketidakjelasan peran, frustasi, perbedaan nilai-nilai, perubahan pekerjaan, dan juga perselisihan antar pribadi dan antar kelompok. Faktor yang kedua yaitu faktor kondisi di luar lingkungan kerja. Kondisi-kondisi di luar kerja yang dapat menimbulkan stres maksudnya adalah kondisi pada umumnya yang meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, budaya, dan juga lingkungan spiritual. Beberapa contoh diantaranya lingkungan perumahan yang kumuh, sarana yang kurang baik, banyaknya gangguan keamanan, suasana sosial yang kurang baik, dan juga perbedaan latar belakang budaya. Yang terakhir ada faktor diri pribadi. Diri pribadi juga bisa menjadi sumber stres karena setiap individu memberikan reaksi yang berbeda terhadap tantangan yang datang pada dirinya, tergantung pada kondisi dan karakteristik pribadinya. Sumber stres pada individu. Yang pertama, faktor lingkungan. Terdapat ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, dan juga perubahan teknologi. Yang kedua, faktor organisasi. Terdapat tuntutan tugas, tuntutan peran, dan juga tuntutan interpersonal. Dan yang ketiga, yaitu faktor pribadi. Terdapat permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, dan juga kepribadian. Ada proses terjadinya stres. Gibson telah mengungkapkan gambaran proses terjadinya stres. Proses yang pertama yaitu penekanan dalam pekerjaan, berupa penekanan lingkungan, penekanan individual, dan penekanan kelompok.
Proses yang kedua yaitu perbedaan individu, berupa perbedaan demografis atau perilaku, perbedaan kelamin, perbedaan pendidikan, dan perbedaan kesehatan fisik. Proses yang selanjutnya yaitu proses tekanan, di mana tekanan berupa pengalaman psikologis, fisik, atau persepsi mengenai tuntutan yang berlebihan terhadap orang. Dan yang terakhir, proses konsekuensi atau akibat, yang berupa subjektif, perilaku, dan kognitif. Gambar yang dikembangkan oleh Gibson tersebut menunjukkan bahwa stres terjadi karena adanya tekanan kepada individu, di mana individu tidak memiliki kapasitas untuk merespon tekanan tersebut dengan baik. Dampak atau akibat stres. Menurut Cox Gibson pada tahun 1993, secara umum akibat atau dampak dari stres ada beberapa kategori, yaitu yang pertama akibat secara subjektif, berupa kecemasan, agresif, acuh tak acuh, kebosanan, depresi, kelelahan, frustasi, kehilangan kesabaran, rendah diri, gugup, dan perasaan terpencil. Yang kedua, yaitu akibat dalam bentuk perilaku, berupa kecanduan alkohol, ledakan emosi, makan atau minum berlebihan, bertindak mengikuti kata hati yang kadang-kadang irasional dan tertawa gugup. Kemudian yang ketiga ada akibat secara kognitif. Akibat secara kognitif ini berupa ketidakmampuan mengambil keputusan yang sehat, mulut kering, banyak keringat, dan sebentar panas dingin. Yang terakhir ada akibat keorganisasian, yaitu berupa ketidakhadiran, produktivitas rendah, mengasingkan diri, menurunnya komitmen dan loyalitas pada organisasi kerja. Lebih lanjutnya, Cox menjelaskan bahwa akibat-akibat tersebut merupakan konsekuensi potensial dari adanya stres, tetapi tidak berarti bahwa stres akan selalu menimbulkan akibat-akibat tersebut. Stres akan berdampak positif jika seseorang menyikapinya dengan positif pula, dan sebaliknya, stres akan berdampak negatif jika seseorang tersebut menyikapinya dengan negatif. Selanjutnya ada tanggapan terhadap stres. Manusia adalah sebuah sistem kesatuan yang terdiri dari sistem dari subsistem. Kesatuan ini harus dikendalikan secara terpadu untuk menjaga agar tetap berada dalam keseimbangan yang dinamis. Proses menjaga keseimbangan ini disebut dengan homostatis. Kecenderungan manusia melawan stres itu tak lain agar keseimbangan tetap terjaga. Tanggapan atas stres ini dikenal dengan adaptasi. Nah, berkenaan dengan adaptasi ini telah dikemukakan oleh Hans Selye yang dikutip oleh Gibson pada tahun 1993 yang disebut dengan gejala adaptasi umum atau disebut juga General Adaptation Syndrome. Ia menyatakan bahwa ada 3 fase dalam menanggapi stres. Yang pertama yaitu tahap bahaya atau reaksi alarm. Pada tahap ini, badan menunjukkan perubahan karakteristik dari paparan pertama dari stresor. Pada waktu yang sama, ketahanannya akan menurun. Lalu tahap yang kedua ada tahap perlawanan, di mana tahap kedua ini terjadi jika terus terpapar kena stresor tidak sesuai dengan adaptasi. Ketahanan akan naik di atas normal. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap keletihan atau tahap peredaan. Tahap ketiga ini menyusul terus terpapar kena stresor yang sama, badan telah menjadi tersesuaikan. Akhirnya energi adaptasi dikeluarkan. Strategi manajemen stres. Stres dalam organisasi dan manajemen merupakan fenomena yang tidak dapat dihindarkan oleh setiap pemimpin atau manajer. Oleh sebab itu, pemimpin bertanggung jawab terhadap pengamanan dan kelancaran tugas-tugas yang diberikan organisasi. Hubungan antara stres dan kinerja sendiri yaitu dalam kondisi tertentu, stres menjadi sesuatu yang menguntungkan, tetapi dalam kondisi lainnya, stres menjadi kondisi yang merugikan. Stres yang terlalu tinggi atau terlalu intens akan mengakibatkan kinerja individu menurun, sedangkan tingkat stres yang rendah akan mengakibatkan kinerja menjadi lebih baik.
Menurut Gibson pada tahun 1993, dalam semua kemungkinan, stres tidak terdapat dalam daftar mengenai persoalan-persoalan yang mungkin timbul. Jadi, langkah pertama dalam setiap program apa saja untuk mengatur stres yang masih dapat diterima adalah mengakui bahwa tekanan itu ada. Setiap program untuk menangani stres harus dimulai dengan menentukan apakah stres itu ada dan apakah yang menyebabkan adanya stres tersebut. Penanggulangan stres ini dapat berupa program organisasi dan atau program individual. Dari pendapat tersebut, terungkap bahwa dalam menangani stres ada beberapa langkah penting, antara lain memastikan apakah stres itu ada, menganalisis penyebab-penyebabnya, lalu mengambil tindakan. Penanganan dalam program keorganisasian dan program individual sebagai strategi. Penperobin dalam bukunya Perilaku Organisasi Jilid 2 edisi ke-8 ada dua pendekatan dalam mengelola stres. Yang pertama yaitu pendekatan individual. Pendekatan ini menjelaskan bahwa seorang karyawan dapat memikul tanggung jawab pribadi untuk mengurangi tingkat stresnya. Strategi individu yang telah terbukti efektif mencakup pelaksanaan teknik-teknik manajemen waktu, peningkatan latihan fisik, relaksasi, dan peluasan dukungan jaringan sosial. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan secara organisasional. Pendekatan ini menerangkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan stres, terutama tuntutan peran, struktur organisasi dikendalikan oleh manajemen. Strategi yang dapat dipertimbangkan antara lain perbaikan seleksi personil, penempatan kerja, peningkatan keterlibatan karyawan, perbaikan komunikasi organisasi, dan penegakan program kesejahteraan korporasi. Stres merupakan tuntutan-tuntutan eksternal seorang individu. Stres juga dapat diartikan sebagai sebuah tekanan, ketegangan, atau gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang individu. Stres pada tingkat rendah hingga sedang merangsang tubuh dan meningkatkan kemampuan untuk bereaksi. Pada saat itulah individu sering melakukan tugasnya dengan baik, lebih intensif, atau lebih cepat. Namun, terlalu banyak stres akan menempatkan tuntutan yang tidak dapat dicapai atau kendala pada seseorang, yang mengakibatkan kinerja menjadi lebih rendah. Sekian video presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.